Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini atas pimpinan dan juga atas anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Harapan di Tengah Kemustahilan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang indah ini untuk merenungkan firman-Mu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak berkesudahan dan janjimu selalu ya dan amin. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pergumulan, dengan segala kekhawatiran kami. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi sukacita, kegelapan menjadi terang, dan kemustahilan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup seringkali menghadirkan kita pada realitas yang terasa seperti seolah-olah kita berada di padang gurun yang kering. Suatu kehidupan yang sangat tidak nyaman, kehidupan yang kering, sebuah landscape yang begitu luas, yang kering, tandus, penuh tantangan, penuh mara bahaya, dan kadang-kadang segala sesuatu terasa mustahil untuk dapat dilalui. Di tengah ketidakpastian, kekeringan rohani, atau bahkan keputusasaan, kita mungkin kemudian bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Atau masihkah ada harapan untuk hidupku ini? Renungan harapan di tengah kemustahilan ini mengajak kita untuk merenungkan suatu pengalaman bangsa Israel saat mereka berjalan di padang gurun. Kisah bangsa Israel bukan sekedar catatan sejarah saja, melainkan suatu cerminan dari pergumulan iman kita sendiri di zaman sekarang ini. Melalui perjalanan bangsa Israel saat itu yang dipimpin oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua, kita melihat bagaimana Allah yang setia, yang tetap menyediakan, Allah yang memimpin, dan Allah yang memberikan harapan. Bahkan di tengah situasi yang paling tidak memungkinkan sekalipun. Mari kita baca. Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, ayat ini merupakan janji Allah yang penuh kuasa dan penuh pengharapan. Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Dia akan melakukan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang tidak terduga, dan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa makna Yesaya pasal 43 ayat 19 bagi kita? Yang pertama, rancangan dan rencana Allah yang selalu baru. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya, dan Tuhan itu selalu memiliki rancangan dan juga rencana yang baru untuk umatnya yang dikasihinya. Tuhan itu tidak terikat oleh masa lalu seseorang,
Dan Tuhan itu selalu siap untuk memulai sesuatu yang baru bagi setiap pribadi anak-anaknya. Yang kedua, Allah dapat melakukan apa saja. Tuhan dapat membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki suatu kuasa atas alam semesta dan Tuhan itu dapat mengatasi segala rintangan. Yang ketiga, Allah ingin umatnya mengalami pemulihan dan kebahagiaan. Tuhan ingin membawa keluar umat yang dikasihnya dari padang gurun dan membawa mereka ke tempat yang penuh dengan kehidupan dan juga penuh dengan kelimpahan. Bagaimana kita dapat menerapkan ayat ini dalam hidup kita di zaman sekarang ini? Yang pertama, kita harus selalu memiliki harapan. Tidak peduli seberapa sulit keadaan kita harus selalu percaya bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu yang baru dan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, hidup ini penuh dengan pasang surut. Ada saatnya kita menikmati kebahagiaan, menikmati kesuksesan, tetapi ada saatnya pula kita dihadapkan pada berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan, dan itu menimbulkan suatu kesusahan atau kesedihan. Di tengah situasi yang sulit itulah, mudah bagi kita kemudian untuk menjadi kehilangan harapan. Namun firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa kita itu harus selalu memiliki harapan karena Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini berarti bahwa Tuhan itu tidak ingin kita mengalami penderitaan atau mengalami kesedihan. Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan berjanji untuk memberikan kita hari depan penuh harapan. Ini berarti bahwa meskipun kita mungkin sedang menghadapi kesulitan saat ini, masa depan kita tidaklah suram saat kita selalu bersama Tuhan. Tuhan memiliki sesuatu yang indah, yang direncanakan untuk kita. Saudaraku, apapun beratnya beban hidup saat ini, kita harus memiliki harapan karena Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan Tuhan Allah yang setia. Dia mengasihi kita, Dia ingin yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendirian menghadapi kesulitan hidup. Tuhan itu memiliki suatu kuasa untuk menggenapi janjinya terjadi dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Dia dapat melakukan segala sesuatu. Harapan memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup. Ketika kita memiliki harapan, kita dapat menghadapi segala kesulitan dengan lebih tegar. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber harapan, sumber kekuatan. Ya saudaraku,
Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kita dapat memiliki harapan karena Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera untuk semua anak-anaknya. Mari kita terus percaya pada Tuhan dan jangan pernah menyerah pada setiap kesulitan yang terjadi. Karena harapan di dalam Tuhan selalu membuka jalan-jalan yang baru. Yang kedua, kita harus berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Kita harus siap untuk mengikuti Allah ke tempat-tempat yang baru. Bahkan jika hal itu berarti kita akan menghadapi tantangan, menghadapi rintangan. Mari kita baca. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ayat ini memberikan suatu dorongan dan kekuatan bagi kita untuk mengikuti Allah ke tempat-tempat yang baru sekalipun. Bahkan ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan berbagai macam rintangan. Mengikuti Allah ke tempat yang baru membutuhkan ketaatan, membutuhkan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan memimpin kita ke jalan yang terbaik. Meskipun jalan itu tidak selalu mudah untuk dilalui. Perjalanan mengikuti Allah tidak selalu berjalan dengan mulus. Kita ini sering dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Untuk mengikuti Allah ke tempat yang baru, kita membutuhkan suatu kekuatan, membutuhkan keteguhan hati kita. Kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi rasa takut dan keraguan. Allah berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Artinya, apapun kondisi kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia akan selalu memberikan kekuatan dan akan selalu memberikan pertolongan yang kita butuhkan dalam perjalanan iman kita. Ya saudaraku, mengikuti Allah ke tempat yang baru adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan petualangan dan juga dibutuhkan keteguhan iman kita. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, tetapi Allah selalu menyertai kita. Dia akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu akan memimpin kita ke jalan yang terbaik. Mari kita baca. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah undangan yang indah dan penuh kuasa. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekacauan, ayat ini menawarkan suatu ketenangan dan suatu jaminan kepada mereka yang mau berserah diri sepenuhnya pada Tuhan. Apa artinya menyerahkan hidup kepada Tuhan?
Menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti kita itu pasrah, kemudian kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu, saudaraku. Justru hal ini berarti bahwa kita memilih untuk percaya kepada Tuhan dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ini berarti bahwa kita mengakui bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas segala sesuatu dan kita berserah diri kepada segala rencana Tuhan yang sempurna. Apa yang terjadi ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan? Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Dia berjanji untuk bertindak dalam hidup kita. Dia akan membimbing langkah-langkah kita, memberikan kita kekuatan saat kita menjadi lemah, dan membuka jalan-jalan kita yang tertutup atau yang buntu. Tuhan juga akan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal budi manusia dan mengupah kita dengan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah keputusan yang terbaik yang dapat kita buat dalam hidup ini. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia akan memimpin kita ke jalan yang penuh dengan sukacita, penuh kedamaian, dan penuh kelimpahan. Saudaraku yang berbahagia, mari kita baca sekali lagi ayat nas dari renungan hari ini dalam Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah ayat yang penuh dengan kuasa, penuh dengan pengharapan. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang selalu baru dan Dia itu selalu memiliki rencana yang indah, rencana-rencana yang mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang dikasihinya. Kita harus selalu memiliki harapan dan harus selalu percaya bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk menerima janji Allah yang luar biasa ini dan percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan penuh kerinduan. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami terpaku pada masa lalu, pada kesulitan yang pernah kami alami, atau pada keterbatasan yang kami rasakan. Mata rohani kami kadang tertutup sehingga kami gagal melihat pekerjaan baru yang sedang Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Kami mungkin terlalu sibuk mengeluh tentang padang gurun kehidupan kami, sehingga kami tidak menyadari tunas-tunas baru yang sedang Engkau tumbuhkan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami kurang peka terhadap tanda-tanda kehadiran-Mu dan rencana-Mu yang agung. Bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat sesuatu yang baru yang sedang Engkau ciptakan. Mungkin itu adalah harapan baru di tengah keputusasaan, kekuatan baru di tengah kelemahan, atau jalan keluar baru di tengah segala kebuntuan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dimanapun kami berada, dalam situasi sesulit apapun, Engkau sanggup mengadakan mukjizat.
Engkau sanggup mengubah kekeringan menjadi kesuburan dan mengubah keputusasaan menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan-jalan baru bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.